Horas, salam jumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam renungan kita pada hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita satu minggu ke depan, baiklah kita memberikan waktu kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Nabi Hosea pasal 11 ayat 11, tapi lebih baik kalau saya bacakan dari ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian bunyinya. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Inilah nats atau firman Tuhan yang mengingatkan kita jauh lebih besar kasih Allah kepada kita daripada pemberontakan, daripada dosa-dosa kita. Kasih Allah itu begitu besar, yang mau menerima kita, yang mau mengampuni kita, yang mau selalu tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh Hosea untuk mengingatkan dan untuk menguatkan umat itu pada waktu itu supaya mereka kembali kepada Tuhan. Jangan lagi mengeraskan hatinya, jangan lagi mengeraskan pikirannya, jangan lagi hidup di dalam dosa. Karena kasih Allah itu begitu besar yang mau memberikan berkat yang berlimpah. Nah, di sini dikatakan Dia akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Ini berarti bahwa Tuhan akan mengembalikan keadaan mereka yang terpuruk, yang berada di pembuangan pada waktu itu, dan memberikan kasih setia, itu berkat yang berlimpah. Bukankah hal yang sama juga berlaku untuk kita? Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati semua apa yang kita rencanakan. Hanya saja janganlah kita mengeraskan hati kita. Marilah kita mengingat, marilah kita menyadari bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Inilah yang harus kita syukuri, inilah yang harus selalu kita ingat supaya kita selalu tetap memuji dan memuliakan nama Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Janganlah kita tetap tinggal di dalam dosa. Mari kita perbaiki tingkah langkah kita, tingkah atau sikap kita, supaya kita selalu tetap bersyukur kepada Tuhan yang begitu besar kasih-Nya, mengasihi kita, memperhatikan kita. Bahkan di dalam hal ini Hosea mengatakan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Tuhan mengembalikan keadaan yang terpuruk kepada keadaan yang lebih baik. Tuhan mengembalikan keadaan yang miskin menjadi keadaan yang sejahtera. Dan Tuhan akan mengembalikan kalau saudara-saudaraku mengalami kesusahan saat ini, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, atau apapun persoalan yang kamu hadapi, Tuhan akan mengembalikan dan memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kelegaan, memberikan berkat yang berlimpah. Inilah yang menjadi sukacita kita. Maka dikatakan di ayat 10, mereka akan mengikuti Tuhan. Siapakah kata mereka ini? Pada umat Israel. Tetapi bukan hanya kepada umat Israel, juga kepada kita. Dan seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati datang dari Asyur. Dia datang menghadap kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Karena di atas nats ini dikatakan, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kurus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Tuhan tidak datang untuk menghanguskan, tetapi memberikan kehidupan dan juga berkat yang berlimpah kepada kita. Aminkan dulu kuat-kuat. Amin. Nah, disinilah kita jangan ragu-ragu di dalam mengikut Tuhan. Dan juga untuk anak-anak kami, ya, jangan ragu mengikut Tuhan. Kalau mungkin ya saudara saat ini mungkin dalam pikiranmu susah mencari pekerjaan, susah menyelesaikan kuliah, banyak tugas-tugas berat yang harus kamu selesaikan di sekolah. Percayalah, seiring dengan perjalanan waktu,
Tuhan akan mengatur dan memberikan kepada kamu jalan keluar yang tadinya kamu mengalami kesulitan. Di dalam Yesus Kristus Dia akan memberikan kemudahan demi kemudahan. Persoalannya adalah maukah kita percaya kepada Dia? Maukah kita menuruti perintahnya? Maukah kita tunduk kepada Tuhan? Kalau Tuhan yang mengatur perjalanan kehidupan kita, kalau Tuhan yang membimbing, menuntun hati kita, pikiran kita, tindakan kita, sikap kita, maka disitulah kita akan menikmati berkat berlimpah yang diberikan kepada kita. Percayalah dan selalu tetaplah hidup di dalam firman Tuhan dan jangan pernah ragu datang. Datanglah kita seperti gambaran yang diberikan oleh Hosea, seperti burung yang gemetar datang dari Mesir, seperti merpati dari tanah asing. Gemetar dalam arti takut akan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Datanglah kepada Dia dengan takut akan Dia. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan diterima dengan baik. Dan Tuhan itulah yang diinginkan dari kita. Supaya kita selalu tetap bersama dengan Dia. Jangan ragu untuk mengikut Tuhan Yesus. Jangan ragu untuk mempercayai imannya dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Selamat menjalani pekerjaan atau tugas-tugas kita 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih-Mu jauh lebih besar dari segala sesuatunya dalam perjalanan kehidupan kami. Begitu juga dalam kehidupan umat Israel pada saat itu. Kasih-Mu lebih besar dari apa yang telah mereka lakukan. Berkatilah kami Tuhan, kuatkan kami supaya kami percaya kepada firman-Mu, karena kami terkadang Tuhan melawan Engkau melalui perilaku kami yang tidak baik. Firman ini menguatkan kami supaya kami menyadari bahwa kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini memulai aktivitasnya 1 minggu ke depan, di sekolah, di kampus, di rumah, di jalanan, di kantor, di rumah sakit, di sekolah atau dimanapun. Kami percaya tangan pengasihan-Mu selalu tetap menyertai kehidupan kami. Dialah Bapa di sorga, kami tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini berbaring di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, tunjukkanlah pertolongan-Mu. Kasih-Mu begitu besar, memberi kesembuhan dan kesehatan kepada mereka. Jika ada Tuhan yang berkesusahan, ada pergumulan, ada beban-beban dalam kehidupannya, Tuhan angkatlah itu, Tuhan gantikan dengan sukacita. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selalu tetap semangat dan selalu tetap ingat bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar dari apapun yang kita alami di dunia ini. Selamat bekerja, selamat kuliah bagi anak-anak kami, dan selamat bersekolah, selamat mencari pekerjaan bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Apapun aktivitas saudara-saudaraku, selalu tetap berharap bahwa Yesus mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.